Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Wulandari. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul COVID-19. Konteksnya itu perkembangan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit corona yang menular disebabkan oleh virus. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Yang kedua itu pengertian ekonomi. Ekonomi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga. Yang ketiga itu dampak pada perekonomian di masa pandemi. Studi dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia, analisis kemiskinan dan ketimpangan, pemantauan evaluasi dan pembelajaran, penelitian kebijakan, latar belakang pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang pada tanggal 19 April 2020. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas manusia atau masyarakat terhadap aktivitas ekonomi, terus pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebab COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Keempat, cara mencegah penurunan ekonomi di masa pandemi. 1. Amankan sumber penghasilan. Kedua, pertahankan sumber penghasilan. Seberapapun sulitnya, amankan dana darurat. Masa pandemi dan resesi ekonomi adalah di mana ketahanan dan darurat kamu diuji. Keempat itu hindari pengeluaran besar. Yang kelima, hindari hutang. Dan keenam, jika kehilangan pekerjaan, segera cari sumber penghasilan baru. Yang kelima, cara penanggulangan terjadinya kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19. 1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak untuk masyarakat. Yang kedua, membuka usaha mandiri. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang lebih baik.
Oke, sekian informasi dari saya tentang bagaimana perkembangan ekonomi, dampak terjadinya, cara mencegahnya, dan cara penanggulangannya di masa pandemi COVID-19. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, sehat-sehat selalu.